Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Mustika Piliang. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematang Siantar. Nah, jadi di sini saya diberi tugas untuk mengasuh atau mengampu beberapa mata kuliah di program studi Pendidikan Biologi. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang selalu diberikan kepada saya sejak dimulai saya menjadi dosen di Universitas Simalungun, yaitu mata kuliah genetika. Nah, mata kuliah genetika ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, jadi di sini nanti saya akan membawakan praktek mengajar dalam mata kuliah genetika, yaitu menggunakan metode pembelajaran direct atau secara langsung dengan tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini itu yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, kemudian CPMK yang kedua adalah menguasai konsep yang terkait dengan bidang genetika. Nah, kemudian yang ketiga CPMK-nya adalah mengetahui konsep yang terkait dengan bidang genetika. Selanjutnya melakukan percobaan, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Nah, adapun CPMK yang terakhir atau yang keempat adalah mampu merencanakan, mengaplikasikan, dan dapat memahami tentang konsep dan ruang lingkup genetika. Oke, selanjutnya adapun sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan dari materi ini atau materi yang saya ambil ini adalah tentang alel ganda, yaitu diharapkan atau direncanakan mahasiswa dapat mengimplementasikan alel ganda. Nah, itulah materi nanti yang akan saya bawakan pada praktek mengajar, yaitu mengenai alel ganda. Nah, secara keseluruhan mata kuliah genetika ini adalah salah satu mata kuliah pokok atau mata kuliah wajib di dalam sarjana pendidikan biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun. Nah, jadi ini adalah mata kuliah pokok yang memiliki bobot SKS 3 ya. Jadi ada 3 SKS di mana mata kuliah ini ada praktikumnya. Jadi dari beberapa materi itu ada praktikumnya pada mata kuliah genetika. Nah, di dalam sistem penilaian, jadi selain penilaian praktikum, juga ada beberapa penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah genetika ini. Jadi salah satunya tugas-tugas mahasiswa itu yang pertama adalah tugas rutin. Jadi ada tugas rutin setiap mahasiswa. Tugas rutin itu adalah tugas mahasiswa mengisi lembar kerja atau LK yang sudah saya sediakan LK-nya pada setiap awal perkuliahan yang merupakan hasil literasi materi yang akan dibahas. Nah, kemudian ada tugas critical book review. Nah, tugas critical book review ini adalah tugas individu atau bisa jadi tugas secara kelompok, diskusi kelompok yang mengkaji sebuah buku genetika yang bertujuan untuk meringkas isi dan membandingkan dengan 2 atau lebih buku lainnya yang relevan. Nah, tugas selanjutnya ada tugas critical journal review. Nah, tugas critical journal review ini adalah
tugas yang bersifat individu, juga bisa juga dengan kelompok, yang bertujuan untuk meringkas isi dan membandingkan 2 atau lebih jurnal lainnya yang relevan. Itu ada tugas individu merupakan artikel dari jurnal yang terakreditasi nasional. Sedangkan tugas kelompok merupakan artikel dari 2 jurnal internasional yang terindeks Scopus. Nah, selanjutnya ada tugas project. Nah, tugas project ini adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa dalam melakukan project terkait materi yang dibahas. Nah, yang terakhir adalah tugas refleksi diri. Nah, refleksi diri ini tugasnya adalah mencakup proses penilaian terhadap serangkaian kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang sudah dan belum saya pahami? Yang kedua, hal penting apa yang sudah saya pelajari? Yang ketiga, bagaimana cara belajar saya tadi? Yang keempat, apa yang sebaiknya saya lakukan berikutnya? Nah, itu adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan D3. Nah, selanjutnya evaluasi hasil belajar. Jadi kriteria penilaiannya ini mengacu pada bobot penilaian yang ditetapkan oleh Universitas Simalungun sebagai berikut. Nah, jadi mahasiswa itu tidak dapat mengikuti ujian akhir jika tidak memenuhi 75% kehadiran. Nah, jadi tugas-tugas mahasiswa tadi ada tugas rutin, tugas kelompok, apakah itu presentasi, simulasi, critical review atau critical journal review, kemudian UTS, kemudian UAS, kemudian tugas individu atau project. Nah, itu semua akan diakumulasikan dan dikonversikan nilainya sehingga diperolehlah nilai akhir 100%. Nah, adapun rentangan nilainya sesuai dengan peraturan Universitas Simalungun. Jadi 80 sampai 100 itu memiliki bobot 4 dan mendapatkan nilai A. Kemudian 70 sampai 79 itu mendapatkan nilai B. 60 sampai 69 mendapatkan nilai C, 50 sampai 59 mendapatkan nilai D, dan 0 sampai 49 itu mendapatkan nilai E. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai alel ganda, ya. Jadi adapun capaian pembelajaran kita pada materi ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan alel ganda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti materi ini boleh diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana persilangannya, contoh-contohnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita kaji secara mendalam apa itu alel ganda, kita kilas balik materi kita sebelumnya, yaitu kita sudah membahas kemarin mengenai bahan sifat keturunan. Bahan sifat keturunan ada apa saja? Ada kromosom, kemudian ada gen, ada DNA. Nah, itu ya, jadi iya ada RNA, semua bahan sifat keturunan. Artinya apa itu bahan sifat keturunan? Semua yang dibawa untuk kode-kode genetik orang tua terhadap anak. Jadi semua bahan sifat keturunannya. Jadi apakah itu jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, nah itu dibawa semua dalam bahan sifat keturunan. Nah, tadi Ibu katakan bahan sifat keturunan itu salah satunya adalah kromosom. Nah,
kita tahu kalau jumlah kromosom itu selalu berpasangan, ya kan? Jumlah kromosom itu selalu berpasangan atau disebut dengan 2N atau diploid, ya. Jumlah kromosom itu selalu dalam keadaan berpasangan. Nah, sekarang ibu tanya, berapa jumlah kromosom manusia? 46. Berapa? 46. Iya, bagus. 46 atau 23 pasang, ya. Itu jumlah kromosom manusia. Jadi bukan hanya manusia, baik itu kromosom hewan, kromosom tumbuhan, yang namanya jumlah kromosom makhluk hidup itu selalu berpasangan. Nah, tadi bagus sudah dijawab kalau jumlah kromosom manusia itu ada 46 atau 23 pasang. Nah, di dalam kromosom terdapat lokus untuk membawa bahan sifat keturunan tadi. Nah, yang disebut dengan alel, ya. Alel tadi selalu berpasangan. Nah, yang kita tahu selama ini kalau pasangan alel itu hanya terdiri dari satu pasang. Nah, yang sudah kita bahas selama ini contohnya kacang kapri yang berbatang tinggi, genotipnya atau disimbolkan dengan T besar. Kalau dia homozigot dominan, berarti T besar dengan T besar. Kalau dia heterozigot, T besar dengan T kecil. Kalau dia homozigot resesif, baru T kecil dengan T kecil. Nah, yang kita tahu selama ini pasangan alel itu walaupun berpasangan, tetapi hanya terdiri dari satu pasang, ya, hanya terdiri satu pasang. Nah, ternyata setelah diteliti, pasangan alel itu ada yang lebih dari satu, ya. Pasangan alel ada yang lebih dari satu. Jadi alel ini bermutasi, dan bermutasi lagi, sehingga menciptakan pasangan alel yang lebih dari satu pasang alel. Itulah disebut dengan alel ganda. Nah, coba sekarang ibu tanya dulu, ya. Tadi absennya mana? Siap-siap nih, ayo yang mau ditanya. Oke, sekarang ibu tanya dulu Sarah Trianggra ini. Sarah tahu golongan darahnya? Nggak tahu? Belum pernah cek golongan darah? Belum, ya? Oke, nanti kita akan praktikum, ya, mengenai cek golongan darah dalam materi alel ganda ini. Siti Khadijah, tahu golongan darahnya, nak? Tahu? Apa itu? A. Pernah cek di mana? Di PMI. Waktu SMA? SMP. Dalam rangka? Oh, untuk daftar SMA harus tahu golongan darahnya. Bagus. A, ya. Oke. Dharma Aldoni, tahu golongan darahnya? Apa itu? O. Ceknya? Di BMI. Dalam rangka? Waktu mau donor darah. Oh, bagus. Coba satu lagi, ya. Coba Cindy Hermayani, tahu golongan darahnya, nak? Apa itu? O. Ceknya di mana? Di rumah sakit Insani. Kenapa itu? Oh, karena dia untuk mau berobat, ya, dicek golongan darahnya. Oh, nah, oke, baik. Jadi ada beberapa yang ibu tanya tadi, ada yang sudah tahu golongan darahnya, ada yang belum. Nah, nanti kita akan lakukan praktikum mengenai cek golongan darah pada materi alel ganda ini. Nah, jadi kalau kalian cek itu kan, kalian hanya tahu hasil, ya. Oh, hasilnya O, Bu. Hasilnya A, Bu. Tapi kan belum tahu bagaimana prosedur kerja untuk mendapatkan golongan darah tadi. Seperti itu, ya. Nah, jadi nanti akan kita ketahui bagaimana ngecek golongan darah tadi. Nah, ada yang tahu nggak golongan darah yang ibu tanya tadi, ya, yang udah tahu golongan darahnya apa? Ada yang tahu nggak golongan darah ayah atau ibunya apa? Tadi Dharma Aldoni tahu? Tadi Doni golongan darahnya apa? O. Ayahnya? O. Ibu? A. Ibu A. Oke. Ayah Doni O. O. Ibunya A. Doni O.
Cocok? Cocok-cocokkan aja lagi. Nanti kita bahas itu. Itulah kira-kira ya. Kita cocok-cocokkanlah dulu karena nanti akan kita bahas. Siapa lagi tadi? Cindy Hermione. Oh tadi. Ayahnya? Ibu? Memang tahu. Ayahnya O, ibunya B. Cindy O. Gimana? Kita cocok-cocokkan aja dulu. Kita cocok-cocokkan aja dulu ya. Siapa lagi tadi? Siapa namanya tadi? Siti Khadijah. O. A. Tahu golongan darah ayahnya? Apa nak? Ayahnya A, ibunya juga A. Ayah A, ibu A. Siti Khadijah O. Langsung takut ya. Langsung takut ya. Nanti kita bahas, mungkinkah ayah bergolongan darah A tadi ya? Ibu bergolongan darah A, anak bergolongan darah O, mungkin atau tidak? Nanti akan kita bahas. Tadi dia langsung enggak abu katanya, langsung tak. Padahal nanti akan kita bahas. Ada nggak kemungkinan kalau ayahnya bergolongan darah A, ibunya bergolongan darah A, mungkin tidak anaknya bergolongan darah O? Nanti akan kita kaji ya. Jangan langsung ayahku A, ibuku A, aku O. Anak siapa? Aku A. Nah, jadi nanti kita akan bahas dulu. Siapa lagi tadi? Udah semua. Sarah abu-abu tadi ya. Abu-abu dia ya. Oke. Nah, jadi itulah salah satu yang dikatakan alel ganda tadi. Kenapa kok ibu tanya golongan darah? Nah, itulah salah satu contoh daripada alel ganda. Jadi alel ganda itu tadi udah ibu katakan, kalau yang kita tahu selama ini pasangan alel itu hanya satu. Ternyata pasangan alel itu bukan hanya satu. Jadi ada pasangan alel yang bermutasi dan bermutasi lagi sehingga terbentuklah alel ganda. Nah, salah satunya juga di sini adalah warna kulit pada kelinci. Nah, jadi aslinya kelinci itu yang kita tahu selama ini warna putih kan? Jadi itu adalah bukan kelinci asli, bukan kelinci murni, tapi itu adalah kelinci albino yang sudah mengalami mutasi dan mutasi berkali-kali ya. Jadi kita lihat ada warna kelinci itu yang sebenarnya adalah warna gelap ya, warna hitam. Kemudian disebutlah itu dia kelinci yang murni. Itu adalah kelinci yang asli gelap. Kemudian bermutasi lagi gennya, terbentuklah kelinci cincila ya. Itu membuat bulunya menjadi abu-abu atau perak. Bermutasi lagi menjadi kelinci Himalaya, yaitu yang menyebabkan warna bulu kelinci itu putih selain telinga, hidung, kaki, dan ekor. Nah, yang terakhirlah baru kelinci albino. Itulah yang kita tahu padahal sebenarnya kelinci putih yang kebanyakan kita tahu ya, ternyata itu adalah mutasi yang sudah berkali-kali. Nah, itulah salah satu contoh daripada alel ganda. Nah, selain warna pada bulu kelinci, nah tadi yang sudah ibu tanya jawab di awal, ternyata golongan darah manusia ya. Jadi golongan darah manusia itu ternyata berasal dari isoaglutinogen ya, isoaglutinogen yang bermutasi sehingga terbentuklah 4 golongan darah manusia. Apa saja? Golongan darah A, B, AB, dan O. Itu yang kita tahu O. Secara umum kita menyebutnya O, cuman kalau di ilmunya disebut dia golongan darah 0 itu sebenarnya. Cuman secara umum golongan darah A, B, AB, dan O gitu ya. Oke, ada 4 golongan darah. Nah, itu berasal dari kata isoaglutinogen yang artinya menggumpalkan sesamanya. Nah, makanya simbol untuk golongan darah itu adalah I, genotipnya ya. Nah, boleh kita lihat PowerPoint-nya.
itu golongan darah atau fenotipnya O, ya. Kita lihat genotipnya itu adalah I kecil, ya. Boleh diperhatikan pokoknya. Nah, kemudian untuk golongan darah A, ya, kita lihat genotipnya ada 2, ya. Untuk golongan darah A, genotipnya ada 2, yaitu IAIA dan IAI kecil, ya. Jadi ada 2 genotip golongan darah A itu ada 2. Bisa jadi IAIA yaitu homozigot dominan, bisa jadi IAI kecil yaitu heterozigot. Nah, untuk golongan darah B itu genotipnya juga ada 2, ada IBIB dan juga ada IBI kecil, ya. Nah, untuk golongan darah AB, ya, itu genotipnya hanya 1, yaitu IA dan IB. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, misalnya ayahnya bergolongan darah A, ibunya bergolongan darah B. Nah, di sini tidak dikatakan, tidak diketahui apa genotip daripada golongan darah ayah dan ibunya. Berarti ada berapa persilangan yang mungkin terjadi? 4, ya. Karena kita nggak tahu, belum ditentukan ini genotipnya ini apa. Nah, yang A kemungkinan 2 genotipnya apa tadi? Golongan darah A, I kecil. Nah, untuk golongan darah B, IB kecil. Nah, maka kemungkinan persilangan yang terjadi ada 4 macam. Nah, kita lihat ya. Yang pertama berarti bisa IAIA dengan IB. Nah, ini hasilnya bagaimana kalau orang tuanya ini? IB. Terus ada lagi kemungkinan? Tidak ada. Berarti kalau orang tuanya golongan darah A dan ayahnya golongan darah A, ibunya golongan darah B, kalau genotipnya IAIA dan IBIB, maka anaknya 100% bergolongan darah AB. Bergolongan darah AB, ya. Kan IAIB genotip IAIB, maka golongan darahnya AB. Nah, jadi kalau ayahnya golongan darah A, ibunya golongan darah B, tapi genotipnya ini, berarti anaknya harus semua golongan darahnya AB. Kalau enggak AB, nah barulah dipertanyakan. Jadi golongan darah ayah A, golongan darah ibu B, bukan harus anaknya A atau B, tapi bisa jadi AB kalau genotipnya yang ini. Nah, kemungkinan yang kedua, golongan darah ibunya IAIA, IB, I kecil. Nah, apa ini kemungkinan anaknya? IA, IB, IA, I kecil. Berapa persen? 50% anaknya bergolongan darah AB. 50% anaknya bergolongan darah AB. Ingat AB. Ini kan IAIB. Lihat genotip IAIB, maka golongan darah anaknya harus AB. 50%. 50% lagi bergolongan darah A.
ya, bergolongan darah A. Nah, jadi bisa jadi ayah bergolongan darah A, ibu bergolongan darah B, anaknya bisa jadi bergolongan darah AB dan A. Oke. Kita lihat persilangan yang ketiga dan yang keempat. Siapa yang mau mengerjakan? Oke, silakan Lesti. Oke, sudah dikerjakan Lesti. Kita lihat ya. Tadi kita udah menyilangkan 2 persilangan. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah IA I kecil dengan IB IB. Maka anak dari ayah yang bergolongan darah A, ibu yang bergolongan darah B bisa jadi 50% anaknya bergolongan darah AB dan 50% bergolongan darah BB. Bagus Lesti ya, benar. Bisa? Bisa dipahami? Satu lagi? Siapa? Yang bisa mengerjakan? Satu lagi. Tinggal yang IAI IBI. Ayo. Oke, Sarah, silakan. Oke ya, tadi persilangan yang keempat adalah IA I kecil dengan IB I kecil. Maka persilangannya hasilnya IA IB AB 25%. Kemudian IA I kecil 25%. Masih 50 Sarah. 50-nya kemana ini Sarah? Masih 50-nya lagi. Oke. IA I kecil, IB I kecil. Itu yang tinggal terakhir ya. Nah, jadi hasilnya adalah IA IB golongan darahnya AB 25%, IA I kecil golongan darah A 25%, kemudian IB I kecil golongan darah B 25%, I kecil golongan darah O 25%. Bagus ya, benar, bagus salah. Nah, semuanya bisa paham kan? Nah, jadi bisa disimpulkan kalau orang tuanya
ayahnya misalnya bergolongan darah A, ibunya bergolongan darah B, berarti anaknya tidak harus bergolongan darah antara A dan B. Bisa jadi O. Nah, tadi ya Siti Khadijah ya? Bukan, ibu bukan bilangkan kamu yang seperti itu, tapi tadi kan agak bingung kita. Ibu salah dengar atau sengaja ibu pura-pura salah dengar. Kalau ternyata golongan darah ayahnya A, ibunya B, anaknya O, bisa, ya, bisa. Ternyata bisa. Jadi bukan langsung, oh anak siapa Mak? Enggak. Jadi ayah bergolongan darah A, ibu bergolongan darah B, bisa jadi anaknya bergolongan darah O. Dan keempat-empatnya bisa jadi, ya. Bisa A bisa, B bisa, A B bisa, O bisa. Itulah kalau ada yang ayahnya bergolongan darah A, ibunya bergolongan darah B. Nah, kita kan tidak tahu genotip orang tua kita kan nggak ada tes gen. Nah, tapi kita bisa melakukan persilangan. Nah, itulah kelebihan anak biologi belajar genetika. Kita bisa melakukan persilangan dan akan kita ketahui keturunan yang mungkin. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa nanti akan dikasih tugas proyek seperti itu. Oke, itu mengenai golongan darah yang merupakan salah satu daripada alel ganda, yang tadi juga ada warna kulit pada kelinci. Nah, kemudian ada lagi faktor rhesus, ya. Jadi ternyata golongan darah manusia bukan hanya A, B, AB atau O saja. Jadi ada lagi dikatakan faktor rhesus. Jadi sebenarnya rhesus ini adalah jenis kera. Tahu kera? Apa itu? Kera baju. Enggak, jadi monyet. Nah, monyet ya. Jadi rhesus ini adalah jenis salah satu kera dari India. Nah, jadi bukan kita berasal dari monyet ya, sudah belajar evolusi atau nanti mungkin akan belajar evolusi, tetapi ternyata ada faktor darah ya, faktor rhesus namanya, sama kera dengan manusia. Jadi ada rhesus, disebutlah dia RH positif dan RH negatif. Jadi kalau kita cek golongan darah, selain golongan darah A, B, AB dan O, juga ada faktor rhesusnya. Jadi ada RH positif dan juga ada RH negatif. Nah, jadi selain faktor rhesus ada juga disebut dengan sistem MN. Jadi banyak jenis golongan darah ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Paham ya? Paham semua ya mengenai alel ganda dan contoh persilangan yang sudah Ibu jelaskan tadi, paham ya? Bisa diikuti ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan mengerjakan tugas diskusi kelompok. Jadi silakan duduk pada kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi, yang sudah selalu kita bagi dari awal. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu pandu tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, silakan duduk pada kelompok masing-masing sekarang. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok, yaitu kalian akan melakukan critical book review ya. Jadi kan semua punya buku pegangan, mungkin ada yang 1, 2 atau
bandingkan dan buat ringkasan. Oke? Jelas ya? Bandingkan buku teks kalian punya, boleh 2, boleh 3, bandingkan buat ringkasan. Nah, nanti akan disampaikan isi dari hasil diskusi kalian. Oke? Waktu pengerjaan selama 10 menit. Oke, silakan. Silakan sambil mengerjakan sambil ibu absen ya. Restina, hadir. Nanda Winanda, Aksa Kusumawati, Dewi Asriyati, Sarah Tri Anggraini, Devi Aprilia Pradaini, Dini Selvia Sitohang, Marintan Salagi, Mawar Salehani Lubis, Mawar Melati. Mana Mawar? Enggak, ibu udah tahu hadir, ibu mau lihat wajahnya. Kok wajahnya asing ya sampai ini? Mawar dari semester 1 kan? Namanya ibu ingat tetap dari semester 1, tapi wajahnya kok wajah baru ya? Kita dari dulu kuliah kan nggak pakai masker, belakangan ini nggak pakai masker. Mungkin makin cantik dia yang lupa itu. Makin cantik. Bawaan OSPD berarti. Udah. Kan ibu bilang bawaan OSPD, berarti pas lah. Makin cantik jadi dia. Sarlina Saragi, Siti Khadija, Sri Wahyuni, Cindy Hermayani, Adistia Apriliani, Marta Honesti Lukban Nahor, Dharma Aldoni, Fitri Dwi Jayanti, Emi Prihatini, Deva Ayu Wiranda. Oke. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya, critical book review-nya dilakukan ya. Jadi buku yang kalian kritik ini buku dari siapa aja? Satu bu dari penulis Feni Mustika William, dan satu lagi dari penulis Wildan Yatim. Dari Wildan Yatim ya, dan dari buku ibu sendiri ya. Oke, silakan lakukan critical book review-nya. Oke, dibaca, jadi bandingkan satu buku dengan buku lainnya, kemudian buat ringkasan apa kalau ada yang perlu dibuat perbedaan,
perbedaan antara buku yang satu dengan buku yang lain. Silakan nanti dibuat klarifikasinya ya. Kalian memang satu kelompok 5 orang ya. Oke, silakan lakukan ringkasannya. Bandingkan, baca buku yang satu dengan buku yang lain, buat ringkasannya. Kalian juga 5 orang ya. Oke, silakan baca bukunya, bandingkan. Ada beberapa buku yang kalian punya dari mata kuliah ini juga. Bandingkan, buat ringkasannya. Itu ada alergan Baiklah, sudah 10 menit. Sudah dibandingkan buku yang kalian punya. Sudah? Kelompok Hafsah sudah? Belum? Silakan. Oke. Jadi dibandingkan, buat ringkasannya apa dari materi alel ganda ini berasal dari buku karangan siapa, bagaimana, dan buku karangan siapa, atau apa rangkuman yang bisa kalian dapat dari critical book review yang kalian baca. Nah, jadi nanti akan Ibu suruh ya perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai critical book review yang kalian lakukan. Oke, baik ya. Sudah bisa ya. Ibu suruh salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya dengan teman-temannya mengenai rangkuman dari critical review yang kalian lakukan. Jadi di sini ada 4 kelompok. Coba yang mewakili, silahkan kelompok Nanda Winalda. Oke, silahkan sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian mengenai critical book review yang kalian diskusikan. Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Winalda. Di sini dari hasil diskusi yang telah kami laksanakan dari buku ibu sendiri dan buku karangan Wildan Yatim, yaitu dengan judul genetika pada materi alel ganda, yaitu terdapat perbedaan pengertian alel ganda, di mana menurut Wildan Yatim pengertian alel ganda adalah suatu keadaan di
Oke, jadi tadi kalian sudah melakukan critical book review, diskusi dengan teman kelompok. Nah, ini ada tugas individu, ya, tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas project, ya. Jadi ada project yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya di sini kalian membuat hasil persilangan golongan darah orang tua kalian. Nah, persilangan golongan darah orang tua kalian. Jadi tanya, kalau yang belum tahu coba ditanya apa golongan darah ayahnya, apa golongan darah ibunya. Nah, kemudian buat 4 genotip yang mungkin. Kan kalian tidak tahu nih genotip ayah atau genotip ibunya apa. Yang tahu kan hanya fenotipnya. Fenotip tadi itu adalah jenis golongan darahnya. Apakah A, B, AB atau O. Nah, jadi dibuat persilangan golongan darah orang tuanya, kemudian kemungkinan anaknya. Nah, kemudian sesuaikan sesuai tidak golongan darah anak-anaknya dengan orang tuanya. Jadi misalnya kalian satu keluarga ada 4 atau ada 2, sesuai tidak? Paham ya? Nah, kemudian buatkan peta silsilah keluarganya, ya. Buat peta silsilah keluarganya. Jadi ayahnya apa simbol untuk laki-laki? Kalau dalam peta silsilah keluarga, simbol untuk laki-laki peta. Ya, peta. Simbol untuk perempuan bulat. Nah, jadi silakan nanti dibuat peta silsilah keluarganya, ya. Dibuatkan petanya. Ingat, laki-laki peta, perempuan bulat. Kalau ada yang kembar dibuat cabangnya. Nah, diisi genotipnya tadi, fenotipnya golongan darahnya A, B atau AB atau O, seperti itu ya. Buat proyeknya, artinya setelah kalian buat persilangannya, proyeknya kalian buatlah boleh di dalam karton, ya, digambarkan peta silsilah keluarganya. Silakan berinovasi, boleh mau digambar, mau diwarnai atau menggunakan media-media, terserah. Itu proyek untuk mahasiswa berinovasi. Yang penting nampak di situ hasil persilangan dan peta silsilah keluarganya. Oke, paham? Baik, sebelum kita tutup semuanya, jadi sudah tahu kalau alel ganda itu ya. Jadi menurut buku yang satu dengan yang satu tadi, seperti kata kelompok yang ibu suruh untuk menyampaikan, itu bukan perbedaan, itu pengertiannya sebenarnya sama, ya, sama. Kalau ternyata alel ganda itu ingat, kalau alel pasangan alel yang melakukan mutasi berkali-kali sehingga terbentuklah alel tadi bukan hanya satu atau lebih dari satu. Itulah contohnya pada golongan darah manusia, juga tadi contohnya pada warna kulit pada kelinci. Nah, jadi itu ya, jadi sudah tahu ya. Iya, kulit ya, kulit. Kelinci itu kan, ayo ibu tanya, apa perbedaannya? Mana yang harus kita katakan kulit, mana yang harus kita katakan bulu? Bulu itu terdapat pada kalau manusia tidak ada bulu, nak. Semuanya ini rambut, ya. Ada prosesnya invaginasi dan evaginasi. Jadi manusia itu semua namanya rambut. Kelinci juga namanya rambut, bukan bulu. Bulu hanya terdapat pada unggas, benar. Bulu itu hanya terdapat pada unggas. Jadi perbedaan bulu dan rambut itu dari proses tumbuhnya, ya. Anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi fisiologi hewan itu dikaji. Ada proses invaginasi, ada proses evaginasi. Jadi kalau kelinci itu disebut warna kulit atau warna rambut pada kelinci, ya. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai alel ganda. Oke, sebelum kita tutup, siapkan satu kalimat, satu kosakata, bukan kalimat ya, satu kosakata dari yang kita bahas tadi. Itu banyak yang kita bahas. Siapkan
Satu aja, satu kosakata. Mulai nih. Apa weh? Kan udah banyak kali nih kita bahas dari tadi, udah bercerita panjang, menjelaskan panjang, kemudian kalian juga berdiskusi dari alel ganda yang sudah kita bahas tadi. Sebutkan satu saja kata yang berkaitan dengan alel ganda. Oke, mulai dari yang paling belakang. Resus, oke. Golongan darah. Heterozigot. Golongan darah udah. Kromosom, next. Homozigot tadi udah. Oh tadi hetero. Oke, next belakang. Kromosom udah. Udah. Ayo sebelum sendiri. Alel next. DNA next. G, saraf. Genotip. Tadi udah. Berarti Emi. Ayo. Resesif next. Fenotip next. Fitri. Eritrosit next. Cindy. Locus. Oke, next. Diploid next. Haploid next. Doni. Apa ya? RNA Bu. RNA next. Albino Bu. Albino next. Kelinci cincila next. Mutasi. Oke. Baru gitu aja udah bingung. Oke. Baiklah, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ingat tugas proyeknya dikumpul minggu depan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.